Pemirsa, kembali lagi bersama saya Valerie Tiffany di Our News. Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo ke Lampung, sengaja tidak menggunakan jalan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut bertujuan untuk mengecek langsung soal laporan jalanan rusak di Lampung yang sempat viral di media sosial. Selama di Lampung, mobil yang ditumpangi oleh Pak Presiden ini harus melaju secara perlahan karena kondisi jalan yang berlubang. Lalu, terdapat juga gelombang serta beberapa kubangan air yang cukup menghambat perjalanan. Maka, untuk melewatinya, mobil sedan yang Pak Jokowi tumpangi ini harus berbelok ke kiri dan juga ke kanan untuk menghindari lubang serta patahan aspal. Diinformasikan bahwa sebelumnya Pak Jokowi ini telah ditawari untuk naik helikopter, namun tawaran tersebut telah ia tolak sebab ia ingin merasakan langsung melewati jalan yang telah rusak di daerah Lampung. Pemirsa, ternyata tidak hanya Lampung saja yang memiliki jalanan yang rusak dan berlubang, tetapi di daerah Jakarta pun masih banyak jalanan yang mengalami masalah yang sama. Sekarang sudah ada rekan saya Regan di daerah Pluit, Jakarta Utara yang akan membagikan informasi terkini terkait jalanan rusak di sana. Silakan rekan saya Regan. Ya, terima kasih Valerie. Sekarang saya Regan sudah berada di tujuan, yaitu di daerah Pluit, Jakarta Utara, lebih tepatnya di sebelah SPBU Emporium Mall. Ternyata tidak hanya di Lampung saja yang memiliki banyak jalanan rusak dan berlubang, masih banyak juga di daerah Jakarta yang masih banyak jalanan yang berlubang dan rusak juga. Kondisi jalanan seperti itu dapat menyebabkan banyak masalah bagi pengendara mobil dan motor. Di antara lain yaitu bisa terjadinya resiko kecelakaan dan juga bisa menyebabkan kemacetan juga ya. Lalu juga dapat menyebabkan kerusakan kendaraan ya. Bisa kita lihat di sini jalanan yang berlubang cukup besar ya. Diameternya hampir satu jalan full dan itu juga berlubang, banyak genangan air juga dan batu-batu yang di sekitarnya itu tidak pernah dibersihkan. Jadi dapat menyebabkan terjadinya kelicinan bagi kendaraan-kendaraan motor dan mobil, juga dapat menyebabkan ban mobil yang bisa pecah. Maka dari itu kita memiliki beberapa tips untuk Anda, khususnya pengendara mobil dan motor yang dapat kiranya mencegah untuk terjadi kejadian-kejadian yang sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah untuk pengendara mobil dan pengendara motor agar lebih bijak lagi untuk memilih jalanan yang ingin dilalui. Alangkah baiknya melewati jalan luar saja, meskipun macet harus menunggu tidak apa-apa, yang penting tidak melewati jalan alternatif seperti ini. Jalan alternatif seperti ini selain dapat menyebabkan kemacetan, juga dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan Anda. Contohnya ketika ada lubang yang sangat besar dan mobil Anda tidak cukup tenaga untuk melewatinya, maka dapat menyebabkan terjadinya kesangkutan dengan kendaraan Anda. Dan itu dapat merepotkan warga sekitar juga untuk mendorong mobil Anda. Jadi alangkah baiknya untuk pengendara mobil dan pengendara motor untuk lebih bijak lagi dalam memilih jalur yang ingin dilalui. Nah, sedangkan untuk pengendara motor dihimbau untuk mengurangi kecepatan ketika melewati jalanan berlubang seperti ini. Salah satu akibatnya adalah dapat terjadinya kepentalan pada kendaraan motor tersebut dan mengakibatkan kecelakaan dan bisa mental dari motornya ya. Lalu tips yang berikutnya adalah rakyat bisa kerja sama dengan pemerintah agar pemerintah bisa membantu untuk membersihkan jalan-jalan ini dan memperbaikinya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Valerie. Terima kasih. Terima kasih Regan. Selanjutnya, kabar mengenaskan datang dari Kuala Namu, Sumatera Utara. Dikabarkan bahwa seorang wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan terjatuh di lift bandara Kuala Namu. Jasad wanita itu terjebak selama 3 hari di bawah lift Islan A terminal penumpang dan ditemukan dalam kondisi yang membusuk. Mayat wanita itu akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas keamanan bandara. Berikut adalah video rekaman CCTV yang memperlihatkan penyebab Aisyah bisa jatuh ke dasar lift. Kejadian jatuhnya Aisyah terjadi pada Senin 24 April sekitar pukul 8:30 malam. Aisyah baru ditemukan pada Kamis 27 April atau 3 hari kemudian usai petugas mencium aroma tidak sedap dari lorong dasar lift.
Dalam rekaman kamera CCTV yang ada di lift pada saat kejadian, Aisyah naik ke lift bandara dari lantai 1 yang dilengkapi dengan 2 pintu. Saat itu dia berada sendirian di dalam lift. Kuat dugaan dia terjatuh. Berdasarkan video rekaman CCTV tersebut yang tersebar di media sosial, Aisyah terjatuh dari lift karena ia tidak tahu bahwa lift tersebut memiliki 2 pintu, yaitu di belakang dan juga di depan ia berdiri. Saat sampai di lantai yang ia tuju, pintu yang terbuka adalah pintu yang ada di belakangnya, padahal seharusnya ia keluar melalui pintu yang ada di depannya. Ia yang tidak menyadari pintu di belakangnya terbuka, merasa panik karena terjebak di lift, sehingga dirinya pun diduga membuka paksa pintu yang ada di depannya tersebut. Setelah pintu di depannya berhasil terbuka, nahas Aisyah pun salah melangkah dan malah terjerembab masuk ke sela-sela lift. Diketahui bahwa sebelumnya Aisyah ini sempat menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa dirinya terjebak di dalam lift. Pemirsa, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi setiap kita untuk tetap waspada dalam menggunakan lift. Sekarang sudah ada rekan saya Dwi di depan lift salah satu mal di Jakarta yang akan menanyakan tanggapan masyarakat terkait berita mengenaskan ini serta memberikan berbagai tips dalam penggunaan lift. Rekan saya Dwi, dipersilakan. Ya, terima kasih Valeri. Selamat siang pemirsa, bersama saya Dwi. Sekarang saya sedang berada di salah satu mall di Jakarta Utara, tepatnya di Emporium Mall Pluit. Pemirsa bisa dilihat kondisi mall saat ini cukup ramai dan di belakang saya sekarang sudah ada lift yang sedang beroperasi seperti biasa dan menjadi salah satu aktivitas yang umum di sini. Menanggapi berita mengenaskan tersebut menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat yang masih kurang akan edukasi mengenai penggunaan lift yang benar. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kejadian mengenaskan itu terjadi karena adanya kendala teknis dalam pengoperasiannya, seperti kurangnya akan peraturan, pengawasan, serta perawatan oleh para petugas yang juga perlu diperhatikan. Nah pemirsa, kami mempunyai tips bagi pengguna yang mungkin belum terlalu familiar dengan penggunaan lift yang benar dan beberapa tips untuk menggunakan lift dengan aman. Yang pertama, sebelum memasuk ke dalam lift, dahulukan orang dahulu yang keluar, baru kita dapat masuk. Lalu pastikan pintu lift sepenuhnya terbuka sebelum memasuki atau meninggalkan lift. Yang kedua, berdiri dengan tegak dan jangan mencoba untuk memasukkan barang-barang yang berlebihan ke dalam lift. Yang ketiga, jangan memaksa pintu lift yang sedang menutup. Yang keempat, hindari mengganggu tombol-tombol di dalam lift dan jangan main-main dengan tombolnya. Yang kelima, jangan melompat-lompat di dalam lift atau melakukan gerakan yang dapat mengganggu keseimbangan. Yang keenam, bagi anak-anak wajib diawasi orang tua. Dan yang terakhir, usahakan tidak mengeluarkan banyak suara agar tidak mengganggu kenyamanan di dalam lift. Selain tips menggunakan lift dengan aman, kami juga akan memberikan tips jika kita berada di situasi lift yang sedang berkendala. Yang pertama, jika terjadi keadaan darurat, jangan panik dan jangan melakukan banyak gerakan. Kita harus tetap tenang. Kita dapat gunakan tombol panggilan darurat atau bel darurat yang berada di dalam lift. Yang kedua, manfaatkan tombol bantuan yang ada di dalam lift seperti emergency bell atau alarm di dalam lift. Yang ketiga, berusaha tetap tenang dan tidak gegabah untuk mencegah kerusuhan di dalam lift. Yang keempat, jangan memaksa untuk keluar sendiri dari dalam lift jika tidak ada aba-aba dan bantuan dari luar. Yang kelima, tetap menunggu bantuan datang. Yang keenam, manfaatkan ponsel untuk meminta bantuan dari luar. Itulah tips yang dapat kita lakukan untuk menggunakan lift agar tetap benar, aman, dan dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi resiko kecelakaan terkait penggunaan lift. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan kepada Valeri yang berada di studio. Terima kasih. Demikian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Saya Valeri Tiffany pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
lagi dengan saya, Michelle Valeri di Our Sport. Kita baru saja mendapatkan berita yang kurang menyenangkan kalau melihat hasil dari perempat final Badminton Asia Championship 2023 kemarin. 4 wakil ganda putra Indonesia tidak berhasil melaju ke babak semifinal. Salah satunya adalah pasangan Fajarian yang dihadang oleh pasangan dari Malaysia, Ong Teo dengan skor 20-22, 15-21. Di babak pertama, Fajarian sempat memenangkan interval. Selepas interval, Ong Teo menyamakan kedudukan dengan poin 15-15 sampai mencetak game point terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya, babak pertama dimenangkan oleh Ong Teo karena Fajarian cukup banyak melakukan kesalahan beruntun. Salah satunya saat melakukan netting. Begitupun juga pada babak kedua, Fajarian sempat memimpin 7-2, namun tersusul hingga Ong Teo unggul di interval. Selepas itu pun Fajarian banyak melakukan kesalahan sendiri dan kesulitan saat mengejar poin hingga akhirnya tidak dapat menyelamatkan babak kedua. Masih seputar BAC 2023. Berita menggembirakan datang dari Antoni Sinisuka Ginting, satu-satunya dari 9 wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak final usai melewati pertandingan sengit melawan wakil Jepang Kanta Tsuneyama. Dalam permainannya, Ginting tampak sangat fokus dan tenang. Meskipun terlihat santai, Ginting jarang melakukan error dan mampu membuat lawan kebingungan. Di babak pertama, Ginting sempat bermain alot untuk merebutkan 10 poin pertama. Namun, setelah berhasil unggul, Ginting bermain sangat apik. Ia gigih mengejar poin hingga menang lancar 21-13 di babak pertama. Dan babak kedua diselesaikan dengan poin 21-16. Memang bisa dihitung nggak cukup 24 jam sih ya setelah kemarin match selesai sampai sekarang main lagi. Tapi ya bersyukur juga dan mengucapkan terima kasih juga buat semua tim official dari PBSI juga yang maksudnya udah bantu semaksimal mungkin buat recovery sebaik mungkin karena kemarin juga match-nya cukup panjang juga dan hari ini di sore ini udah harus main lagi di semifinal. Cuman ya pasti capek, pasti juga, tapi juga maksudnya ya nggak mau nyerah gitu aja sih, maksudnya ya tetap harus ngatasin semua problem yang ada. Nggak mau terlalu mikirin match lagi sih, maksudnya dari sini juga habis match ini balik buat recovery juga, terus juga ya lebih siapin diri sendiri dulu sih dari segi pikiran, dari segi badan, semua segala macam dan ya lihat besok aja di lapangan kayak gitu. Nah, permisa, Ginting mengaku bahwa dirinya kelelahan nih. Tentu hal itu wajar karena memang jarak dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya itu tidak sampai 24 jam. Ya, pastinya Ginting butuh istirahat secara fisik dan mental. Tapi kita doakan aja ya yang terbaik untuk Ginting di babak final melawan wakil dari Singapura, Loh Ken Yew. Dari win record, tercatat bahwa Ginting telah memenangkan 3 dari 5 pertandingan melawan Loh Ken Yew. Semoga saja Ginting bisa menyelesaikan partai keempat ini nantinya dengan baik dan dapat mewakilkan Indonesia untuk meraih medali emas di Badminton Asia Championship 2023. Demikian informasi dari kami, saya Michelle Valeri pamit undur diri dulu, sampai jumpa.